Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, marilah kita memulai pertemuan APP kita ini dengan lagu pembuka. Kita bernyanyi dari Misericordia Domini, halaman 6 nomor 8. Halaman 6 nomor 8. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kita bernyanyi. Cinta kasih Tuhan, dasar persatuan kita. Marilah kawan kita satukan dalam keluarga Allah. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasihnya dalam karya dan kasih. Kebenaran Tuhan, dasar persatuan kita. Seluruh umat menyembah Tuhan dalam roh dan kekudusan. Marilah satukan hatimu dalam pengabdianmu. Wartakanlah cinta kasihnya dalam karya dan kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam pendalaman aksi puasa pembangunan tahun 2025 ini. Tahun lalu kita telah mendalami tema pokok umat Katolik yang berpartisipasi. Tema APP yang akan kita dalami kali ini tetap bersumber dari fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, yaitu umat Katolik yang bermisi. Tema ini dibagi dalam 5 subtema yang akan dibahas dan didalami dalam 5 pertemuan, yaitu yang pertama, umat Katolik yang bermisioner. Yang kedua, umat Katolik yang berbela rasa dan rela berbagi. Yang ketiga, umat Katolik membangun dan memelihara soliditas persekutuan gerejawi. Yang keempat, umat Katolik yang menghidupi dan menampakkan buah-buah perayaan liturgi. Yang kelima, umat Katolik berani menunjukkan identitas kekatolikannya di tengah masyarakat. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas dan mendalami subtema umat Katolik yang misioner. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi untuk merenungkan dan mendalami subtema yang pertama ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, pujian dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang kami nikmati di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang senantiasa membimbing kami hingga saat ini dapat kembali berkumpul untuk mengikuti pembahasan APP tahun 2025. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar Ia membimbing kami selama pertemuan ini, sehingga kami beroleh kekuatan lewat sabda-Mu yang akan berkumandang di tengah-tengah kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sekarang kita sampai pada pendalaman poster. Saat ini kita akan membahas poster yang pertama. Sejenak kita memperhatikan apa saja yang ada dalam poster ini. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita semua. Di kampung. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di dalam poster ini? Pohon. Rumah di kampung. Pastor di tengah masyarakat. Misionaris yang datang untuk memberikan banjir. Tangan karo. Kenapa harus di tangan karo? Ada ini. Oh, tudungnya. Kalau tangan karo ada tudungnya. Oke. Beberapa orang. Beberapa orang. Ada burung juga. Oke, burung. Itu di tas. Oh, Oke. ada di kampung. Oke, Ibu. Ada Alkitab. Oke, yang kita. Terus minggu ya? Yang di pastornya? Sangat gede itu. Tapi ini kayak Juga tiba Jawa ya. Tiba Jawa ini. Oh iya. Patulitnya nggak ada. Tapi nggak sepanggung itu juga sih Pak Kamu. Iya. Cuma Ada kelihatan rosario. Makanya di kampung ya itu suster. Ya, pasti di kampung ini. Di kampung Karo. Bisa jadi memang Karo. Itu ada Aceh itu. Wajahnya mirip Santo Fransiskus sampai Iya. ya kan? Vincent Sustiko. Kalau hilang-hilang itu. Masih ada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, situasi apa yang diungkapkan dalam poster tersebut? Situasi apa yang diungkapkan dalam poster tersebut? pewartaan Injil. Pewartaan Injil, Mendengarkan Injil. mendengarkan Injil. Semua bersukacita mendengarkan. Bersukacita. Gak ada yang cemberut mukanya suster. Ini yang berbalik itu terus. Iya, ada berbalik, Ibu. Kita nggak tahu dia cemberut atau enggak. Terima
kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah sebutan untuk seseorang yang sedang mengemban sebuah misi? Mantap, misionaris. Yang keempat, apakah pendapat Bapak, Ibu, atau saudari atau pengalaman tentang seorang misionaris sharingkan? Adakah pengalaman tentang seorang misionaris? Bisa di-sharingkan? Mungkin yang senior pernah jumpa seorang misionaris dulu di sini. Pak Bapak. Pasti ada ya. Pengalaman waktu kecil yang saya ingat, suster. Oh, boleh, Pak, di-sharing. Iya, kalau nama misionaris datang itu berarti saya paling suka karena mama masak besar. Ya itu hal yang paling diingat kalau anak-anak ya. Namanya kalau misionaris datang, Berarti suka makan ya, Pak? bukan suka makan, tapi memang orang tua saya rasa orang tua di sini juga menyambut. Oh. Pas kalau rumahnya itu pasti makan enak gitu. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada lagi, Bapak, Ibu, saudara dan saudari? Suka dengar cerita misioner, biasa berbentuk cerita. Kalau dulu frater bawa proyektor di film misionaris itu cerita tentang pastor-pastor tentang Boleh di-sharingkan, Bapak, gimana sih kayak pribadi misionaris itu bagaimana seperti itu? itu waktu SD ya, SD dulu biasanya mereka membawakan cerita dongeng gitu untuk anak-anak, jadi berkumpul gitu. Berarti merakyat gitu ya, Pak? Atau di film juga ada bawa proyektor ya tahun berapa itu ya, 70-an, 72. Ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Masih ada Bapak, Ibu, saudara dan saudari? Cukup. Awal-awal saya di gereja ini, pertama kali saya masuk di gereja ini, yang saya tahu ada satu pastor namanya Pastor Albert. Nah, saya paling ingat dia kalau udah menjabat tangan dia tuh kayaknya gimana, terharu banget. Pastor itu sangat baik sih, kebapaan banget, ramah. Iya, benar-benar. Kalau dia menjabat tangan kita, aduh, kayaknya terasa aura kebapaannya. Kayaknya kita merasa diberkati banget lah kalau udah menjabat tangan dia. Makasih, Ibu. Pak Terima Tommy share tentang itu di ruangan itu semua pastor kan banyak Pak Tommy. Ya, itu dulu saya pertama kali dibaptis sama Pastor Houston. Ya, Pastor Houston waktu tahun 1971. Saya belajar agamanya juga di sini. Jadi waktu itu masih Pastor Belanda ya. Boleh nggak, Bapak, sedikit di-sharingkan bagaimana sih pribadi? Waktu itu saya masih muda sekali, baru tamat SMA. Jadi datang tamat SMA-nya di Siantar, SMA Katolik di Mulia Siantar. Terus pindah ke Medan, masuk kuliah di USU. Nah, jadi waktu itu saya belajar agama, dibaptis sama Pastor Houston. 1 tahun ya di sini belajar agama. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas serinya. Itu juga bisa menambah pengetahuan kita bagaimana sih pribadi seorang misionaris itu. Pertanyaan yang kelima, dalam gereja kita siapa saja yang termasuk misionaris? Kita semua. Udah tahu ternyata jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, semua orang yang sudah dibaptis. Cakep. Sekarang kita sampai ke rangkuman poster. Gambar dalam poster memperlihatkan seorang misionaris Eropa yang sedang berada di sebuah daerah untuk menyampaikan firman Allah.
beragam pandangan orang tentang misionaris dalam hal bermisi. Pada zaman dulu, kata misionaris diidentik dengan pastor-pastor luar negeri yang melayani di Indonesia. Misalnya Pastor Arya Van Diemen OFMK, Pastor Biro Van Diemen OFMK, Pastor Filipus OFMK. Ada yang kenal Pak? Pak Suryo, Pak. Wah. Ada Pastor Epidius van Duinhoven OFMK, Pastor Leo Justin OFMK, Pastor Edward Verich OFMK, Pastor Sibarandus van Ronsum OFMK, Pastor Antonio Rajuli OFM Konventual, dan masih banyak lagi. Mereka datang dengan misi untuk menyebarkan ajaran iman Katolik kepada pribumi. Di zaman sekarang, iman kekatolikan yang mereka tabur sudah menghasilkan buah, yaitu kita sebagai umat Katolik di Indonesia. Sekarang kitalah yang menjadi misionaris. Tidak seperti para pastor terdahulu, misi kita tidak harus keluar dari daerah, melainkan di dalam negeri kita sendiri pun kita bisa bermisi. Bermisi keluar mungkin kita bayangkan penuh dengan tantangan, bertualang, taruhan nyawa, dianiaya, dan berjalan terus dari desa ke desa. Misi dapat saja kita lakukan dengan menghidupi semangat Injil dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi sukacita kepada sesama. Hal konkretnya bisa kita lakukan dalam menjalankan tugas perutusan dengan baik. Misalnya, membantu orang yang kesusahan, menunjukkan sikap adil dan toleran di daerah masyarakat, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di gereja, turut serta dalam memajukan kesejahteraan umum dan lain-lain. Dengan melakukan hal demikian, kita sudah menjadi misionaris di tengah dunia. Demikian rangkumannya. Kita persiapkan Injil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Boleh menggunakan e-Katolik jika tidak membawa Alkitab. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Zaman digital. Kita hening sejenak dan kita mendengarkan Injil Tuhan. Marilah bersama-sama kita mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, supaya semakin memahami isi dari kitab suci ini, Injil ini, kita boleh membacanya sekali lagi dalam hati masing-masing.
sudah cukup. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa peristiwa yang terjadi dalam perikop Injil tadi? Putusan agung. Ada lagi Bapak Ibu? Apa peristiwa yang terjadi dalam perikop Injil tadi? Terima kasih atas jawabannya Bapak. Yang kedua, apa perintah Yesus kepada para murid? Apa perintah Yesus kepada para murid? Istilah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajari mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus diajarkan oleh para murid kepada semua bangsa, dan apa jaminan yang Yesus berikan kepada para murid saat menjalankan misi mereka? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jaminannya aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Oke, terima kasih Bapak, Ibu. Pertanyaan yang keempat, pada zaman sekarang, siapakah yang meneruskan tugas perutusan para murid? Yang meneruskan tugas para murid? Nah, semua orang yang sudah dibagus. Jadi kita semua. Yang kelima, usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas perutusan pada masa ini? Usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan tugas perutusan pada masa ini? Merangkulkan lagi berbagai baik tidak. Contohnya Bapak, domba-domba yang hilang. Ya, mungkin ada yang teman-teman atau saudara-saudara yang sudah berpaling ke tetangga, coba dirangkul kembali. Jawaban yang bagus. Terima kasih Bapak. Masih ada? Mengajak umat ikut doa lingkungan. Mengunjungi orang yang malas ke gereja sekarang. Oke, terima kasih Ibu. Review kan? Oke, jawabannya betul semua, benar semua. Sekarang kita sampai kepada rangkuman. Dalam perikop Injil tadi, Yesus mengutus para murid untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya dengan membaptis mereka. Kemudian mengajar mereka tentang segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Sekarang ini, kitalah yang meneruskan tugas perutusan itu. Setiap orang Katolik yang sudah dibaptis harus mewartakan sabda Kristus kepada semua orang kapanpun dan dimanapun ia berada. Perutusan yang kita terima dari gereja lewat pembaptisan tidak mewajibkan kita untuk bermisi ke tempat yang jauh. Kita dapat bermisi di sekitar lingkungan di mana kita tinggal dan bertumbuh. Misi kita harus kita awali dengan berbedah diri, yakni kita harus mempersiapkan diri dengan mempelajari dasar-dasar iman Katolik, ajaran sosial Katolik, dan ajaran moralnya. Di samping itu, kita juga membutuhkan keterampilan lain, sehingga perlu mengikuti beberapa kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh paroki dan keuskupan. Para orang tua tidak kalah juga perannya. Di rumah dengan teladan mereka telah bermisi mewartakan sabda kepada anak-anaknya. Hal itu kemudian ditiru dan melekat sebagai kebiasaan, dan akhirnya anak pun mampu menyatakannya di tengah-tengah pergaulannya setiap hari. Jadi tidak
memikirkan hal-hal besar atau harus pergi jauh-jauh untuk bermisi. Misi harus kita mulai dari rumah kita, menyebar ke lingkungan di mana kita tinggal, dan akhirnya sampai ke tengah masyarakat luas. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari poster yang pertama. Sekarang kita lanjut ke poster yang kedua. Seperti yang tadi, saya beri waktu untuk memperhatikan apa saja yang ada dalam poster yang kedua ini. Sibuk sendiri. Saya rasa waktunya sudah cukup. Sekarang kita sampai kepada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, gambar apa yang kita lihat dalam poster? Ketidakpedulian. Pengemis ya suster, itu ada pengemis. Ibu pengemis. K-popers. Ada pengemis. Ada yang sibuk dengan handphone sendiri, ada yang hanya orang yang cuek, nggak peduli sekitarnya, orang yang egois, itu orang sombong itu. Orang hitam ya. Iya berdiri. Iya. Dan dia heran loh, kenapa si cewek ini ngapain gitu. Sombong nampaknya. Terus ada Rosario juga saya lihat. Rosario. Oh ya, Itu dia yang memberikan makanan itu kan pakai rosario. Warnanya senada dengan baju ibu ini. Rosario. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Pertanyaan yang kedua, sikap apa yang ditunjukkan dalam poster tersebut? Kepedulian terhadap sesama. Apa Pak? Kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama. ada yang tidak peduli juga. Ada yang nggak peduli Ya, juga. ada yang nggak peduli juga. Bodoh amat. Memberi makan orang lapar dan minum orang haus, dan menolong yang membutuhkan dalam tindakan Kristiani. Oke Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat baik. Yang ketiga, dalam hal apa saja kita harus menunjukkan sikap berbela rasa dan rela berbagi? Dalam sikap apa saja yang menunjukkan sikap berbela rasa dan rela berbagi? Berbagi makanan, berbagi pengetahuan, pengalaman. Ya, dalam keluarga juga bisa. Dalam keluarga, Ikut merasa kepedulian yang seperti pengemis itu, bela rasanya. terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari?
baksos. Oh, benar baksos. Tidak makan minum di depan orang yang lagi puasa. Ya, menghargai. Makasih Pak. Baksos ya. Oh, yang mengikuti baksos ke panti jompo maupun ke rumah yatim piatu ya. Ya, Pak. Oke, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, terima kasih atas partisipasinya dengan memberi jawaban. Sekarang kita sampai kepada rangkuman isi poster. Dalam poster yang kedua, tampak seorang ibu memakai rosario memberi sebungkus makanan kepada pengemis dengan menyentuh tangannya. Perbuatan itu menunjukkan sikap tulus, peduli, solider, empati, rela berbagi, berbelas kasih kepada orang lain. Sikap dan tindakan berbela rasa dan rela berbagi harus tampak dalam semua segi kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam hidup sosial masyarakat, dalam hidup menggereja. Dari sharing yang kita ungkapkan tadi, hubungan marga, keluarga, gereja, lingkungan, profesi, daerah, dan sebagainya masih sering mendasari seseorang melakukan tindakan berbela rasa dan berbagi. Sebagai umat beriman, kita tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang terjadi di sekitar kita. Kita dipanggil untuk berbela rasa dan rela berbagi bagi mereka yang membutuhkan dalam segala situasinya. Sekarang Injil yang kedua kita persiapkan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya mohonkan kesediaan Bapak untuk membacakan. Lukas 10 ayat 25 sampai 20. Ini begini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya tak habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Melihat orang itu, tetap ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat seorang orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudahnya ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu